Perkenalkan, nama saya Maria Yanti Arlina, NIM 201041713, kelas S1 Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal mengenai pertemuan ke-7, yaitu Business Operations, mata kuliah Manajemen Operasi 2. Pertanyaan yang pertama, pembicara di kedua video di atas adalah Pak Ronald Sukwadi, PhD, IPM, dan Pak Filska. Dan topik yang dibicarakan oleh kedua pembicara di atas adalah mengenai supply chain dan logistik manajemen dan managing service excellence dan business operations. Yang pertanyaan kedua, ada berapa materi yang dibicarakan oleh pembicara pertama? Pembicara pertama, yaitu sesi pertama, ada 7 materi, yaitu business operations. Business operations adalah is the set of activities that create value in the forms of goods and service by transforming inputs into output, atau serangkaian kegiatan yang menciptakan nilai berupa barang atau jasa dengan mengubah input menjadi output. Operation is the process of transforming inputs to output, atau proses mengubah input menjadi output. Dan sesi kedua yaitu materi mengenai bagaimana kita mendesain operations. Pertanyaan yang ketiga, ada berapa materi yang dibicarakan oleh pembicara kedua? Materi yang disampaikan oleh pembicara kedua ada 3, yaitu mengenai supply chains, MRP, dan scheduling atau penjadwalan. Supply chains adalah each to coordinate activities within the supply chains to maximize this supply chain's competitive advantage and benefits to the ultimate consumer. MRP atau Materials Requirements Planning adalah independent demand techniques that use a bill of material, inventory, expected, receipts, and a master product schedule to determine materials requirements. Scheduling atau penjadwalan, short-term scheduling atau penjadwalan jangka pendek. The objective of scheduling is to allocate and prioritize demand originaries by either forecast or customer orders to available facilities. Atau tujuan penjadwalan di sini adalah untuk mengalokasikan dan memprioritaskan permintaan atau dihasilkan oleh perkiraan atau pesanan pelanggan ke fasilitas yang tersedia. Yang keempat, jelaskan isi dari penjelasan oleh pembicara 1 dari video pertama. Apa yang dapat saya pelajari dan manfaat yang saya peroleh dari video pertama? Pembicara pertama menjelaskan yaitu operation is the process of transforming inputs to outputs, atau proses mengubah input menjadi output. Business operations adalah serangkaian kegiatan yang menciptakan nilai berupa barang atau jasa dengan mengubah input menjadi output. Essential function. Yang pertama, pemasaran menghasilkan permintaan. Yang kedua, produksi operasi menciptakan produk. Yang ketiga, keuangan melacak seberapa baik kinerja organisasi, membayar tagihan, mengumpulkan uang. Mengapa business operations? Yang pertama, we want or a need to know how goods and services are produced. Yang kedua, operation is such a scarcely part of an organization. Basic management function yaitu planning, organizing, staffing, leading, controlling. Operations for goods and service or pure service. Distinction not always clear. Operation activities often very similar. Productivity is the ratio of output, goods and service divided by the inputs, resources such as labor and capital. Project characteristic yaitu single unit, money-related activities, general purpose equipment, high labor skills. Yang dapat saya pelajari adalah mengetahui bagaimana cara proses business operation tersebut dan manfaat saya dapat memperoleh pengetahuan maupun dapat meningkatkan skills.
Pertanyaan yang kelima, jelaskan isi dari penjelasan oleh pembicara kedua dari video kedua. Apa yang dapat saya pelajari dan manfaat yang saya peroleh dari video kedua. Isi dari pembicara kedua yaitu the objective of supply chain management is to coordinate activities within the supply chains to maximize the supply chain's competitive advantage and benefits to the ultimate consumer. The supply chain strategic importance atau kepuasan pelanggan sudah sering kita dengar bagaimana matriksnya dibalik dua kata itu banyak sekali dan menjadi perhatian yang sangat kita cari lebih dalam. Vertical integration berbeda bisnisnya, jadi outputnya beda aliran barang sampai finish goods. Distribution management, the outbound flow of products or rapid response, product choice, service. Increasing the number of facilities generally improves response time and customer satisfaction. Total cost important. Management responsibilities, ada strategic responsibilities berkaitan dengan supply chains, strategy alignment, network configuration, information technology, productions and service, capacity planning, strategic partnership, distribution strategy, uncertainty and risk reduction. Tactical responsibility berkaitan dengan forecasting, sourcing, operations, planning, managing, inventory, transportation planning, collaborating. Operational responsibility berkaitan dengan scheduling, receiving, transformation, or fulfilling, managing, inventory, shipping, information sharing, controlling. MRP atau Materials Requirements Planning adalah independent demand techniques that use a bill of material inventory, expected receipts, and a master production schedule to determine materials requirements. Scheduling or short-term scheduling. The objective of the schedule is to allocate and prioritize demand or generate wider forecast or customer orders to available facilities. Yang dapat saya pelajari di sini adalah bahwa banyak hal yang mengenai supply chain manajemennya maupun MRP dan schedule-nya. Dan juga bahwa kepuasan pelanggan adalah hal yang sangat penting dan bahkan menjadi perhatian. Dan manfaat yang dapat saya peroleh yaitu dapat menambah ilmu dan pengetahuan.